kita sudah berbicara tentang harapan utama dunia. Dan kemudian kita minggu lalu Pak Pastor Jeremiah berbicara tentang permasalahan utama dunia. Oke, saudara, saya akan sebelum kita membahas khotbah yang ketiga ini, saya akan memberikan merefresh pikiran kita kembali tentang kitab Efesus. Saya ingin katakan bahwa kitab Efesus bukanlah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk menangani suatu masalah. Oke? Biasanya Rasul Paulus kalau menuliskan suratnya selalu ada masalah di Kolose, Tesalonika, dan kemudian selalu berbicara tentang suatu masalah dan dia memberikan nasihat tentang bagaimana menangani masalah itu. Kitab Efesus tidak ada masalah. Jemaat di Efesus tidak ada masalah. Jadi saudara bisa melihat bahwa kitab Efesus itu benar-benar apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu tentang Injil yang murni. Tidak sedang menasihati sesuatu, tetapi Injil yang dimengerti oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus, jemaat yang didirikannya. Oke. Secara garis besar Efesus ada 6 pasal, 3 pasal pertama berisikan doktrin, pengajaran, gospel, tentang apa yang dilakukan Tuhan bagi gereja, bagi saudara dan saya. Doktrin keselamatan. Dan 3 pasal berikutnya mulai dari pasal 4 yang kita akan mulai pada hari ini, berbicara tentang bagaimana kita hidup dalam pengertian kebenaran yang kita yakini. Ya. Nah kemudian kalau di dalam Efesus 1 sampai 3 berbicara tentang keselamatan. Kemudian yang 4 sampai 5 sampai 6 berbicara tentang bagaimana penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 sampai 3 berbicara hubungan kita dengan Tuhan, 4 sampai 6 berbicara tentang hubungan kita dengan sesama. Nah, saudara sekalian, 1 sampai 3 berbicara tentang apa yang dilakukan Tuhan, 4 sampai 6 berbicara tentang apa yang kita lakukan sebagai umat Tuhan. Jadi yang pertama, bagian pertama doktrin. Harus kita mengerti, harus kita pegang itu. Kemudian kita bisa menerapkan, kita bisa hidup dalam keyakinan kita. Nah, permasalahannya di bagian kedua untuk kita hidup berjalan sesuai dengan keyakinan kita, kadang-kadang kita meleset, kadang-kadang kita gagal. Kenapa saudara? Karena kita gagal mengerti tentang doktrin, tentang apa yang diingin sampaikan oleh Rasul Paulus tentang keselamatan kita. Nah, di dalam pasal 1 sampai 3 tidak hanya dia berbicara tentang keselamatan pribadi, saudara. Saya percaya kita semua mengerti tentang keselamatan pribadi. Kita percaya Yesus, kita diselamatkan, yes. Tidak hanya di situ dijelaskan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan keselamatan pribadi, yes kita mengerti. Kita tadinya mati menjadi orang yang dihidupkan. Mengerti? Kita semua hidup. Katakan kiri kanan, kamu jangan tidur, kamu hidup tahu. Nah, kemudian tidak hanya kita dihidupkan daripada sebelumnya kita mati rohani, tetapi kita dijadikan satu tubuh, satu manusia baru. Katakan kembali kiri kanan, kamu ini manusia baru. Saudara, sehingga kita tidak hidup sebagai manusia lama. Kamu hidup, kamu manusia baru. Itu ingin diberikan oleh Rasul Paulus supaya kita mengerti pengertian daripada doktrin itu. Sebenarnya kalau kita belajar Alkitab ya, pasal 1 sampai 3 selesai saudara. Saudara mau tahu di pasal 3, coba tampilkan pasal 3 ayat 20 sampai 21. Pasal 3 ayat 20-21. Dikatakan itu pas ya. Bagi dialah yang dapat melakukan lebih jauh banyak daripada apa yang kita doakan, kita pikirkan seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa kebangkitan, kuasa keselamatan. Ayat 21, terakhir daripada ayat pasal 3. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Selesai. Tidak cukup di sana saudara, itu doktrin pengertian keselamatan kita. Ketika Yesus menyelamatkan kita, di pasal 1 sampai 3 menjelaskan, saudara sudah ditempatkan di posisi
tempat di surga bersama Yesus. Dibangkitkan, didudukkan sejajar dengan Tuhan Yesus. Di mana Yesus berada, saudara berada. Artinya apa? Kehidupan kekal sudah kita dapatkan. Kemudian hari ini kita berbicara tidak hanya kita dalam posisi duduk bersama Tuhan Yesus karena keselamatan kita, tetapi kita harus berjalan hidup dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, umat yang sudah diselamatkan. Pasal 4, saudara, pasal 4 dimulai, semestinya pasal 3 selesai. Tapi pasal 4 dimulai dikatakan apa? Sebab itu. Sebab apa? Sebab pasal 1 sampai 3. Saudara sering nasehatin anak saudara kan? Saudara bombardir dengan kebenaran. Do. Makanya dengerin yang ini. Ya kan? Betul? Ini Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan surat Efesus ini sebagai kata-kata seperti perpisahan. Nasihat perpisahan, karena dia tulis dari penjara, dia tahu mungkin hidupnya tidak akan lama lagi. Dia katakan sesuatu yang solid, Injil, doktrin yang solid tentang keselamatan kita. Dikatakan oleh sebab itu. Saudara mau tahu jelas berikutnya? Makanya ada khotbah hari ini. Berikut tampilkan pasal 4 ayat 1 dikatakan, sebab itu aku menasehati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan yang menulis waktu di penjara, supaya apa? Baca bersama-sama, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Itu terjemahan lain. Oleh karena itu, oleh karena doktrin, oleh karena keselamatan, oleh karena karya Tuhan Yesus, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan mendorong kamu untuk hidup sepadan dengan panggilan yang telah kamu terima, yaitu keselamatan. Saudara, Rasul Paulus, dan biar firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita yang sudah diselamatkan, untuk kita hidup sepadan dengan panggilan kita. Hidup sesuai dengan keselamatan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Khotbah hari ini berjudul Kesatuan Itu Mungkin. Pertama, Rasul Paulus ingin kita hidup dalam kesatuan. Kesatuan itu mungkin. Mungkin di antara saudara kata, enggak mungkin Pak. Betul ya? Kayaknya susah deh Pak. Ya kan? Rasul Paulus, firman Tuhan hari ini nanti kita baca, Efesus 4, 1-16, itu berbicara tentang kesatuan. Kesatuan itu mungkin karena Yesus sudah menyatukan kita. Kesatuan itu mungkin karena kita hidup. Kalau kita hidup sepadan dengan panggilan kita. Kalau saudara hidup suka-sukanya saudara, kesatuan itu nggak mungkin. Nggak ada yang amin. Kalau saudara hidup menurut dunia, kesatuan itu jauh saudara. Kalau saudara hidup menurut manusia lama saudara, kesatuan itu impian belaka. Nanti Pak, kesatuan itu nanti di surga. Nggak usah ngomong. Yesus, Paulus menasihatkan kita untuk kita bersatu saat ini sebagai umat Tuhan. Untuk hidup. Saudara hidup, saudara sudah dihidupkan. Untuk hidup sepadan dengan panggilan kita. Amin. Pasal 1-3, sekarang peralihan kepada pasal keempat tentang hal-hal yang harus kita lakukan. Hal-hal sehari-hari penerapan kita dengan apa yang kita yakini. Kalau saudara belum yakin, baca lagi Efesus 1-4. Itu Tuhan berbicara tentang panggilan kita. Kita dulunya jauh, sekarang menjadi dekat. Kita dulunya hidup dalam kegelapan, sekarang kita hidup dalam terang. Harusnya, amin. Kita sudah dibersihkan dari segala dosa kita. Dan kita menjadi ciptaan baru. Itu perubahan terjadi, peralihan terjadi, sehingga Paulus mengatakan, aku menasihati kamu. Saudara, dulu kita tidak punya pengharapan, hopeless, helpless. Sekarang kita memiliki pengharapan yang terberkati. Dan kita menerima setiap pertolongan kita. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini kita berbicara tentang hidup dalam kesatuan. Dan kemudian kita berbicara nanti hidup dalam kebangkitan rohani yang terus menerus, dan kemudian kita terakhir khotbahnya akan berbicara tentang hidup untuk tetap berdiri teguh untuk melawan serangan iblis. Itu 2 khotbah berikutnya. Nah, hari ini kita berbicara tentang kesatuan. Saya tanya lagi, kesatuan itu mungkin kita lihat nanti pembahasan ini. Saya percaya sesudah ini kita bisa
berkata kesatuan itu mungkin. Kesatuan itu dimulai dari bagaimana saudara dan saya melihat kehidupan kita saat ini. Kalau saudara tidak bisa melihat kehidupan saudara saat ini, kesatuan itu tidak bisa terjadi. Siapa saya saat ini sebagai anak kerajaan surga? Betul? Warga negara saya bukan Indonesia lagi, kerajaan surga. Dia semua kewargaan surga. Sama. Saya anak Allah, dia anak Allah, tidak ada anak tiri. Ya kan? Tidak ada anak buangan. Semua anak Allah, dilihat dari sana kita semua sama. Dari situ kita tahu kesatuan itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara melihat kekurangan, iya, semua kurang saudara. Latar belakang enggak level dengan saya, betul? Kalau kita mulai dengan melihat siapa kita, warga kerajaan surga, paspor kita, paspor kerajaan surga sama semuanya, enggak ada expirednya, enggak usah diperpanjang. Sama semuanya, kita anak Allah semua sama. Mulai dari situ kesatuan itu mungkin terjadi. Amin. Paulus, yang mungkin dia tahu akan mati, dia mengatakan, aku menasehati kamu, mendorong kamu, meminta dengan sangat kepadamu untuk hidup sepadan dengan panggilan keselamatan yang ada dalam kehidupan kita. Kata hidup ini saudara, ditulis 8 kali. Untuk saudara hidup, berjalan dengan kehidupan saudara. Hidup. Saya tidak tahu bagaimana cara lagi untuk meyakinkan saudara, untuk saudara hidup sepadan dengan panggilan saudara. Amin, haleluya. Tapi hari-hari ini kita sedih ya. Banyak perpecahan terjadi. Banyak kesatuan yang tidak pernah terwujud. Ya, saudara tahu negara Korea Utara, Korea Selatan ada keluarga yang terpisah. Karena berbeda pandangan dari satu negara dengan negara yang lain, antara utara dan selatan. Ya, mungkin ada kesatuan keluarga yang terpecah. Padahal keluarga. Saudara pernah mendengar kesatuan gereja terpecah? Kesatuan KG? Kita sedih mendengarkan semuanya itu, betul? Itulah dunia, kita hidup dalam dunia. Tetapi hari ini saya ingin memberikan kontras bahwa Yesus sudah menyatukan semuanya itu. Dunia akan menghancurkannya. Dunia tidak akan melihat kita untuk bersatu. Saudara tahu kata setan, iblis itu artinya apa? Memotong. Dia akan selalu memotong, memecah belah saudara. Dari pertama penciptaan manusia, dia sudah memotong, menghancurkan kesatuan manusia dengan Tuhan. Dari situ, semua kesatuan selalu dihancurkan oleh si iblis. Iblis akan berusaha saudara, menghancurkan gereja, kesatuan gereja. Dia akan selalu berusaha. Memakai, mau zaman apapun saudara, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Saudara ingat, Kain dan Abel, Esau dan Yakob, saudara-saudara. Daud dan Absalom, bapak dan anak. Bahkan Paulus sendiri dengan Petrus pernah mengalami perselisihan. Tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan selalu ingin gerejanya bersatu. Amin. Tuhan ingin selalu kita hidup sesuai dengan panggilan kita. Negara saudara disebut negara apa? NK, dulu cuma RI saja kan, sekarang NKRI, kesatuan itu sangat penting, bahkan ada sebutan NKRI harga. Kenapa harus dikatakan? Karena kemungkinan perpecahan terjadi. Setan iblis akan menyebabkan perpecahan, jadi harus diteguhkan kesatuan itu sangat penting, NKRI harga mati. Demikian Paulus ingin menasihat kita, meminta kita bahwa kesatuan itu harus kita, tidak hanya kita pelihara saudara. Kesatuan itu bukan hanya kita maintain, harus kita attain, harus kita usahakan. Bukan hanya dipelihara. Itu sudah pasti. Kalau tidak dipelihara berarti saudara penghancur kesatuan. Tetapi harus diusahakan. Ketika ada sesuatu yang akan menyebabkan perpecahan, saudara sudah harus mulai mengusahakan kesatuan. Ada amin? Saudara, saya ingin memberikan kejelasan. Latar belakang daripada Paulus mengatakan supaya kesatuan ini harus dijaga. Efesus, saudara. Kota Efesus itu seperti Hong Kong. Kota besar, sedikit di pesisir. Seperti kota pelabuhan. Kota maju, ekonominya maju, budayanya maju, dan berarti banyak orang seperti Hong Kong. Latar belakangnya banyak.
Penyembahan berhala juga hebat di sana. Di situ ada salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Itu ada kuilnya Artemis, penyembahan berhala luar biasa. Nah, ketika jemaat Tuhan sana terbentuk, tidak hanya orang Yahudi menjadi orang Kristen, tetapi orang yang bukan Yahudi juga menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Ada yang penyembah berhala, ada yang latar belakang yang berbeda-beda, sukunya berbeda-beda karena itu kota metropolitan seperti Hong Kong. Nah, saya katakan sekali lagi, surat Efesus tidak mengadres, tidak ditulis untuk menyelesaikan suatu masalah. Tetapi Rasul Paulus tahu dengan kondisi seperti itu, kemungkinan kekhawatiran ada, perpecahan akan terjadi. Zaman sekarang, kalau kita apply dalam gereja kita, kemungkinan perpecahan terjadi. Ada suku Manado, ada Poso, ada Jawa yang suka manis, ada Poso, Manado yang suka pedas. Bukan bercanda saudara, masalah makan bisa jadi masalah. Saudara kira hari-hari ini, tidak bercanda saudara. Orang Yahudi dengan kekentalan agama Yudaisme menjadi orang Kristen, mereka membawa budaya makan-memakan. Ketika ada budaya-budaya lain masuk, itu bisa menjadi pertentangan, hanya masalah makan. Bukan hanya kita saat ini, dulu. Makanya Rasul Paulus berusaha mengatakan kita harus bersatu. Dan kesatuan itu mungkin karena Yesus sudah melakukan buat kita. Yesus sudah mematahkan segala tembok yang memisahkan kita. Saudara, saya ingin menjelaskan lagi, Yesus, saudara dan saya, waktu kita dulu mati secara rohani, kita ini dikatakan aliens. Aliens, saudara pernah lihat film-film aliens ya? Makhluk asing. Bagi Allah itu, walaupun dia menciptakan kita, bagi Allah itu, kita ini aliens. Karena dosa manusia, kita sudah asing dari Allah. Kita tidak bisa mendekat, kita tidak bisa berfellowship, tidak bisa bersekutu dengan Allah. Tidak bisa. Kita menjadi musuh bahkan bagi Allah. Karena Yesus kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Kita disatukan dengan Tuhan. Dengan perdamaian sama oleh Yesus kita harusnya diperdamaikan dengan satu sama lain. Amin. Itu yang ingin digambarkan oleh Rasul Paulus bahwa kita bisa disatukan. Sekali lagi saudara, kalau saudara dari Indonesia, semua dari Indonesia? Saudara tahu mengapa Indonesia dijajah 400 tahun? 400 tahun lama nggak ya? Berapa generasi? Minimal 4-5 generasi. Dijajah oleh penjajah itu. Penjajah itu. Kenapa saudara? Penjajah itu 400 tahun selalu memakai slogan Divide et Impera. Lulus saudara sekolah SD. Divide et Impera. Selalu memecah belah antara suku-suku yang ada di Indonesia. Latar belakang dipecah belah, pokoknya mereka harus berantem terus. Jangan sampai mereka bersatu. Iblis, kerjaan iblis. Makanya Indonesia saat ini NKRI harga mati. Kenapa didengungkan itu? Iblis masih berusaha memecahkan bangsa Indonesia. Bangsa sebesar itu. Berapa tahun? 77 tahun? ICA. Indonesia 27 tahun. Tidak bebas pada usaha si iblis untuk menghancurkan kita. Makanya saudara dan saya, kita harus hidup sepadan dengan panggilan kita. Kalau Tuhan Yesus sudah menyatukan kita, Tuhan Yesus sudah mematahkan, menghancurkan tembok kita dengan Allah, jangan kita membangun tembok satu dengan yang lain. Jangan pikir nggak ada tembok dalam gereja. Saudara mungkin duduk bisa melihat, tapi saudara pasang tembok. Depan, belakang. Terlebih lagi ketika saudara memasang tembok terhadap Tuhan, saudara boleh duduk sini mendengarkan firman Tuhan, temboknya ada di depan saudara. Tuhan ingin bersatu dengan saudara, Tuhan ingin saudara bersatu dengan saudara-saudara yang lain. Amin. Saudara, hidup dalam kesatuan, itu mungkin. Pertama, kita harus melihat ada harga dari kesatuan. Ada harga saudara. Maka saya bilang kesatuan itu mungkin, tetapi ada harga yang harus dibayar. Harga sebuah kesatuan.
Pertama kita harus tahu bahwa Yesus sudah membayar harga untuk kesatuan itu. Sehingga kemungkinan kesatuan itu pasti terjadi. Karena dia telah menghancurkan pemisah kesatuan itu. Efesus 2:14 mengatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kedua pihak antara kita dan Allah. Yesus sudah menghancurkan tembok itu. Sehingga Yesus adalah korban harga yang harus dibayar untuk kesatuan kita dengan Tuhan. Amin. Kesatuan itu sudah terwujud. Kesatuan kita dengan Tuhan terwujud. Jangan sampai kita membuat kesatuan satu sama lain menjadi hancur, saudara. Tuhan ingin kita bersatu, tidak hanya dengan Tuhan, tetapi dengan satu dan lain. Amin. Di dalam Efesus 2 ayat 15, tidak ada di atas, dikatakan kita sudah dijadikan manusia baru di dalam Yesus. Satu tubuh di dalam satu tubuh gereja Tuhan. Efesus 2:16. Saudara, Yesus sudah membayar. Nah sekarang, kalau saudara yang tadi mengatakan kesatuan di gereja itu nggak mungkin Pak. Saya katakan mungkin. Pertama Yesus sudah membayar harga untuk itu dan kemudian saya katakan saudara harus membayar untuk kesatuan. Ada harga yang dibayar saudara untuk kesatuan. Kalau tidak bisa duduk dan dia bermimpi kesatuan dalam gereja, dalam tubuh Kristus terjadi. Tidak bisa. Ada harga dalam kesatuan. Harga yang utama Yesus sudah membayar. Harga yang harus yang kita lakukan adalah kita sendiri. Yaitu dengan sikap kita menjaga kesatuan. Attitude kita terhadap suatu kesatuan. Attitude kita untuk menghadapi gereja Tuhan. Persekutuan kita dalam pelayanan saudara. Kalau saudara tidak menjaga attitude, sikap hidup saudara, perilaku hidup saudara, dijamin saudara dengan manusia lama, dengan manusia karakter kita, dengan kehidupan dunia, tidak akan terjadi kesatuan. Ada harga yang harus dibayar, sikap yang harus kita lakukan. Efesus 4 ayat 1-3. Inilah nasihat daripada Rasul Paulus. Ayat 1 tadi mengatakan, sebab itu aku menasehati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, ayat kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kemudian, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3 mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kalau pasal 1-3 mungkin kita tidak mengerti, harus dijelaskan, itu doktrin. Kalau pasal 4 semuanya tentang hal-hal kehidupan yang harus kita jalani. Gampang dimengerti? Saudara mengerti semuanya itu? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih, saling menolong. Mengerti saudara? Mengerti ya? Sulit dilakukan? Gampang dimengerti. Tapi itu harga, saudara saya percaya gampang saudara lakukan karena saudara tahu itu harga yang harus saudara bayar untuk kesatuan. Ini berbicara tentang kesatuan di gereja. Sama halnya dengan pertemanan saudara, keluarga saudara, kesatuan dalam rumah tangga. Ini harus terjadi saudara. Lemah lembut. Lemah lembut. Apa itu lemah lembut saudara? Orang boleh mempunyai karakter yang keras, kekuatan, kekuasaan, dia bisa menjadi lemah lembut kalau dia bisa menguasai kekuatannya. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menguasai kehebatannya. Selama tidak bisa menguasai kehebatannya, dia akan menjadi orang yang kasar. Biasanya orang kasar sebenarnya nggak tahu kekuasaannya. Orang mengetahui saya punya otoritas, saya punya mengendalikan segala sesuatu, akhirnya dia bisa lemah lembut. Orang yang rendah hati, bukannya rendah diri saudara. Orang yang rendah hati biasanya orang yang bukan mencueki kepentingan diri saya, bukan menghilangkan kepentingan diri saya, tetapi orang yang rendah hati itu orang yang mengutamakan kepentingan orang lain.
Ayo. Saya harap saudara bisa mengerti, rendah hati. Dalam Filipi 2 ayat 3-4 mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu rendah hati. Itu harga yang harus dibayar kalau kita saat ini tidak rendah hati, saudara. Saya rendah hati Pak, cuman pilih-pilih. Tidak saudara. Kalau rendah hati yang murni dari Tuhan, saudara tidak akan memilih-milih. Karena saudara tahu tujuannya adalah kesatuan dalam jemaat Tuhan. Kesatuan dalam tubuh Kristus. Sabar. Lemah lembut, rendah hati, sabar. Perlu dijelaskan? Tanya kepada Tuhan. Tuhan itu panjang sabar. Artinya apa saudara? Allah itu tidak cepat murka. Kalau cepat murka, gereja kita kosong. Allah itu sabar. Saudara kalau lihat kiri kanan, coba saudara lihat kiri kanan. Enggak ada malaikat kan di sini? Kita manusia, kita tidak ada yang sempurna. Saya sendiri tidak sempurna. Saudara sendiri tidak sempurna. Itulah kesabaran di sini dibutuhkan. Untuk kita tidak menghancurkan kesatuan dalam tubuh Tuhan. Artinya kita bersabar, kita panjang sabar. Kita tidak cepat ngamuk. Saudara Musa orang yang sabar. Yesus orang yang sabar, lemah lembut. Tapi Yesus bisa ngamuk. Ngamuknya pada hal yang tepat. Dia marah kepada semua penjual pedagang di bait suci. Tapi dia adalah Allah yang lemah lembut. Allah yang sabar. Sabar berarti kita tidak cepat marah. Masih ada kesempatan untuk berikan kepada orang-orang yang mungkin bersalah kepada kita. Mereka tidak sempurna. Kita harus sabar. Amin. Untuk memelihara kesatuan. Kemudian berikutnya tunjukkan kasih. Kalau saudara sabar, lemah lembut, saudara berarti ada kasih. Semuanya berdasarkan kasih. Saling membantu. Nah, saling membantu ini kadang-kadang kita pakai hitung-hitungan. Ya kan? Saling membantu kalau ada baliknya. Ada balasannya. Tidak saudara, ketika saudara melihat seseorang lemah, seorang membutuhkan, saudara bisa membantu dengan tenaga, pikiran, waktu saudara, bahkan material saudara, uang saudara dan sebagainya. Saling membantu saudara. Bukan karena kita jago-jagoan saya lebih kaya, tapi kita ingin membantu, kita ingin membangun kesatuan dalam satu tubuh Kristus. Itu harga yang harus kita bayar dalam kehidupan kita. Bukan kata Pak Hari. Rasul Paulus mengatakan, dan dia berkatakan berusahalah. Berusahalah berarti mengerahkan kemampuan saudara. Sungguh-sungguh melakukannya. Memberikan ketekunan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tadi dikatakan apa? Rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasihmu, dan saling membantu. Berusahalah memelihara kesatuan roh dengan berkorban untuk hal-hal seperti itu. Amin. Saudara, kesatuan ada harga yang dibayar ya. Tidak terjadi begitu saja. Harus ada bagian dari kita. Kalau tidak kita semua hancur. Keluarga bisa hancur saudara. Suami istri hancur kalau tidak ada mengusahakan kesatuan. Tidak ada harga yang dibayar. Betul? Kakak beradik pun bisa tidak ada kesatuan. Kalau tidak ada lemah lembut, tidak saling menolong, tidak tunjukkan kasih, tidak ada kerendahan hati. Tidak ada kesabaran. Hancur semuanya. Paulus menasihati kita dan mengajak kita untuk berusaha untuk melakukan itu. Nah, berikutnya yang poin kedua saya ingin katakan, tidak hanya kesatuan itu ada harganya yang harus kita bayar, tetapi kesatuan itu sebenarnya ada kuasanya. Ada kuasa dalam kesatuan, ada kekuatan dalam suatu kesatuan.
Kita lihat ayat 1 Korintus 12 ayat 13 mengatakan, sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun merdeka, telah dibaptis menjadi apa? Satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu sumber kehidupan rohani kita, yaitu dari Roh Kudus. Itulah kekuatan, kuasa yang akan ada dalam kehidupan kita. Saudara, Roh Kudus sudah diberikan dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan lagi untuk kita mengatakan, saya tidak bisa mengusahakan kesatuan. Roh Kudus sudah diberikan, itulah sumber dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita lihat, satu roh itu apa? Di dalam Efesus 4, ayat 4 sampai 6. Inilah kuasa, kekuatan yang akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dikatakan, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4 mengatakan, satu tubuh dan satu roh, bagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semuanya. Tuhan sudah memberikan kita kuasa, kekuatan dalam kesatuan. Tapi kita ada partisipasi dalam kehidupan kita, yaitu hidup sepadan dengan panggilan kita. Hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan. Saudara, saya tahu ya, sabar itu nggak gampang, rendah hati nggak gampang. Ya kan? Oh, apa dia sudah menghina saya? Biasanya harus kita balas. Lemah lembut, jauh saudara. Masalah dunia saat ini enggak. Mungkin orang Indonesia dulu orang yang ramah, lemah lembut. Dunia saudara membuat kita tidak menjadi lemah lembut lagi. Dunia membuat kita tidak sabar lagi. Dunia akhirnya membuat kita tidak rendah hati. Dan kita tidak menunjukkan kasih. Dan kita tidak saling menolong. Ada Roh Kudus. Kuasa, kekuatan dalam kesatuan itu. Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita. Mazmur 133 ayat 1 sampai 2. Inilah kesatuan yang akan terjadi, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudara, ada kuasa, bahkan ada berkat Tuhan ketika kita duduk bersama dengan rukun. Harga dibayar. Kalau tidak mampu, ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita yang menyatukan kita untuk kita bersatu. Kesatuan itu pernah terjadi ketika hari Pentakosta. Kita semua mengerti hari Pentakosta. Ya. Seri khotbah yang lalu kita berbicara tentang para murid. Para murid nggak ada yang sama kan? Ada yang berdosa, ada yang dablek, ada yang pemungut cukai, ada yang nelayan. Tidak ada yang sama saudara. Ketika dipanggil bersama-sama, ada yang model Filipus, yang ragu, yang pakai rasio. Ada yang seperti Petrus, ngomong dulu baru mikir. Kalau Filipus mikir dulu baru ngomong. Macam-macam. Tetapi pada hari Pentakosta, 120 orang bersatu tekun menantikan kuasa Roh Kudus. Terjadi pencurahan Roh Kudus, semua sama menerima Roh Kudus yang sama. Apa yang terjadi? Petrus sebagai pemimpin bangkit berdiri berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itulah kesatuan, kuasa, kekuatan, kesatuan di dalam kuasa Roh Kudus. Saudara ini mengalami itu semuanya dalam gereja ini. Dalam kehidupan keluarga saudara, kehidupan KG saudara. Hanya Roh Kudus yang menyatukan, Roh Kudus akan memberikan kekuatan dalam suatu kesatuan. Amin. Katakan kiri kanan, ada kuasa dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, di tahun 1906, saudara mungkin yang belajar Alkitab tahu namanya jalan di Azusa. Ada yang masih ingat Azusa Street Revival? Tahun 1906. Ya. Waktu itu di Amerika itu perbedaan ras itu masih kental. Orang hitam tidak boleh sembarangan. Masih dibedakan. Bahkan gereja Tuhan saudara pada waktu itu sebelumnya
gereja Tuhan, orang kulit putih bisa duduk di depan, orang kulit hitam duduknya di seksi lain, di session lain, di bagian lain. Di bus sendiri nggak bisa duduk bareng-bareng. Ada bagian tertentu orang hitam atau busnya lain. Perbedaan rasial bahkan di dalam gereja pada saat itu. Nah, di Azusa Street ini masih zaman seperti itu saudara, tahun 1906 sekitar tahun itu. Ada satu orang hamba Tuhan membuka satu seperti bangunan pabrik gitu ya, di atas lantai atas hall gitu ya. Dia menyediakan bagi setiap orang, setiap suku bangsa, setiap ras, setiap latar belakang boleh datang sana berdoa. Terjadilah kebangkitan rohani di sana. Selama setahun tempat itu terjadi Roh Kudus mencurahkan kuasa di sana. Setiap hari saudara, hampir setahun. Mau orang hitam, mau orang putih, mau orang apapun, latar belakang apapun, di sana terjadi revival oleh satu, yaitu kuasa Roh Kudus. Dari tempat itu, Amerika dikenal sebagai pengirim misionari. Dari situ saudara, Amerika mengirim banyak misionari keluar. Karena kuasa yang terjadi di dalam kesatuan. Ada orang yang berkorban, mungkin ya kalau kita saat itu ya kita membuka buat semua orang, mungkin saya kulit putih saya bisa dihukum karena melanggar peraturan. Tetapi karena kesatuan melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan keselamatannya, saudara saya percaya saudara ketika saudara tahu keselamatan dari Tuhan, mengerti tentang keselamatan Tuhan dari saudara, saudara tidak pernah akan melihat orang lain dengan mata jasmani saudara. Saudara tidak akan melihat dia lebih rendah daripada saudara. Karena kita diselamatkan oleh darah yang sama. Betul? Dan saudara juga jangan pernah merasa rendah diri. Sebagai anak Tuhan kita sama, mau dia orang kaya, berpendidikan, sama, darah yang sama menyucikan kita. Bukan hanya satu arah saudara, oh saya lebih hebat, saya pendeta, ya kan? Saya merendahkan orang-orang yang pekerjaannya, pekerja rumah tangga, oh pemungut sampah, saya rendahkan. Tidak saudara, kalau dia orang percaya, darah yang sama menyucikan dia, darah yang sama menyucikan saya. Di mata Tuhan, Tuhan tidak melihat profesi, uang di bank saudara. Dia melihat apakah orang ini sudah dibasuh oleh darah Tuhan. Sama. Kalau saudara punya posisi tinggi, jangan pernah melihat seperti itu. Kalau saudara punya posisi rendah, jangan pernah merasa minder. Sama, kita punya tiket ke surga. Ya? Surga tidak ada kelas-kelasan kan? Nggak ada kelas ekonomi, kelas bisnis, tidak ada saudara. Kita semua sama. Amin. Kuasa yang sama, Roh Kudus menyatukan kita. Itulah kuasa yang akan terjadi dalam gereja Tuhan, dalam kingdom group saudara. Kalau saya sungguh-sungguh pertama membayar harga dan kemudian mengerti dasar daripada kesatuan kita adalah Roh Kudus yang sudah menyatukan kita. Tadi kata satu itu ada 7 kali saudara. Rasul Paulus ingin menekan satu, saudara, satu, semua satu, nggak ada 2 lagi, nggak ada 3 lagi, nggak ada berbeda lagi. Amin. Saudara, saya percaya sampai hari itu, ketika saya sungguh-sungguh bersatu, ada harga yang dibayar, kebangkitan rohani akan terjadi. Tidak hanya secara pribadi, tapi dalam kelompok saudara, dalam gereja ini. Amin. Dalam KG saudara, ada kebangkitan rohani. Tempat di mana Tuhan membawa rekonsiliasi antara saudara dengan mungkin saudara sedang sengketa dengan satu orang lain. Tempat di mana Allah menjadikan mereka, kita semuanya, orang-orang siap keluar untuk menjangkau. Kalau saudara ribut sendiri, gimana saudara bisa keluar menjangkau orang? Ketika orang tahu, dia orangnya suka berantem ya. Padahal ke gereja ya. Belum memulai menginjili pun orang sudah menilai saudara tidak ada kesatuan, saudara tidak sabar, tidak lemah lembut. Sampai pada kita mengerti kesatuan dikerjakan oleh Roh Kudus dan ada harga yang kita bayar, Tuhan akan menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan saudara akan menginjili dengan efektif. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara sekalian, kesatuan bukanlah keseragaman. Ketika Tuhan menjadikan kita selamat, kita hidup semuanya. Secara roh kita milik Tuhan, sama. Kita punya hak sama, identitas kita sama di dalam Tuhan. Tetapi kita tetap berbeda.
Tuhan tidak menjadikan saudara ketika diselamatkan sebagai robot, sama semuanya. Semua pakai seragam yang sama. Kesatuan itu bukan keseragaman, saudara. Tuhan menghargai kemampuan kita masing-masing. Tuhan menghargai apa yang bisa kita lakukan di dalam kelompok itu. Tuhan tidak membuat saudara seragam, tetapi Tuhan ingin saudara bersatu. Amin. Dengan keseragaman kita boleh saling menghargai, dan disitulah akan ada kekuasaan dan kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, hati-hati saudara, kesatuan ini boro-boro kita bayar harga, tetapi kalau kita tidak hati-hati, justru kita penyebab daripada kehancuran itu. Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 32 mengatakan, ini hal-hal yang akan melunturkan kuasa kesatuan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, Roh kesatuan itu, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada amin, saudara. Kekuatan itu akan hilang. Kuasa dalam kesatuan itu akan hilang kalau kita tidak hati-hati dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Harga harus dibayar. Kita harus mengerti, memelihara kesatuan itu oleh Roh Kudus. Hal yang ketiga, tidak hanya harga dibayar, kuasa dalam kesatuan, tetapi ada keindahan di dalam kesatuan. Keindahan dari suatu kesatuan. Amin. Efesus 4:7 mengatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Allah. Ini adalah tujuan dari Roh Kudus yang sudah menyatukan kita, dan kita mengerti kita satu di dalam Roh. Tuhan memberikan karunia yang berbeda kepada kita semua. Masing-masing diberikan karunia. Tidak pilih kasih, Allah tidak pernah pilih kasih. Masing-masing dikasih karunia. Saudara harus bedakan antara buah roh dan karunia roh. Buah roh cuma satu ya, tetapi manifestasinya ada 9. Dalam renungan Kingdom Devotion saya sedang membahas tentang sifat-sifat daripada buah roh. Buah roh cuma satu, karakternya, manifestasinya ada 9. Nah, buah roh harus dimiliki oleh semua orang. Semua orang percaya sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Nah, tapi kasih karunia roh ini diberikan kepada kita masing-masing cara berbeda. Berbeda saudara, ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa melayani, ada yang memang memperhatikan hal-hal yang kecantikan, itu karunia. Karunia bukan talenta untuk manusia, karunia. Sama talenta tetapi dilakukan untuk pelayanan. Karunia kita diberikan masing-masing, berbeda. Kamu katakan kiri kanan, berbeda. Saudara bisa tahu sini, kenapa Tuhan memberikan karunia yang berbeda? Supaya kita saling mendukung, kita saling menolong. Kita saling melengkapi. Saudara tidak bisa memakai karunia roh saudara, karunia yang diberikan Tuhan kepada saudara, untuk saudara sendiri, untuk kelompok saudara sendiri, tidak saudara. Tapi untuk kesatuan tubuh Kristus. Itulah keindahan yang akan terjadi dalam suatu kesatuan kalau kita memakai karunia kita yang berbeda untuk menolong, untuk membantu satu sama lain. Kita lihat fungsi daripada karunia itu. Di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13 mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai apa? Kita semua mencapai kesatuan iman
pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan di dalam Kristus. Itu akan terjadi. Saudara, kalau saya bisa bayangkan ya, saya membayangkan ketika saya membahas ini, kalau gereja ICA, kita memiliki kedewasaan rohani yang sama. Ya, nggak ada lagi yang suka ngambek. Saya bisa bayangkan lah secara mental ya, secara mental anak kecil sama orang dewasa beda kan? Ada juga sih orang dewasa masih seperti anak-anak, itu bedanya saudara. Udah gede, udah tua masih tukang ngambek. Udah gede tapi nggak bisa mikir. Udah gede tapi nggak bisa nahan kemarahan. Dikit-dikit marah. Saudara pernah dengar istilah, hari saya pindah gereja ya. Walaupun bercanda saudara. Kalau hal itu benar terjadi, itu benar-benar kehidupan rohaninya masih kanak-kanak saudara. Saudara bisa bayangkan ketika kita sungguh-sungguh bersatu dalam Tuhan, keindahan akan terjadi di tempat ini, dalam kingdom group saudara, kalau kita memiliki kedewasaan rohani. Kesatuan iman. Itu yang diinginkan oleh firman Tuhan yang katakan bahwa kita diberikan karunia untuk kita saling melengkapi sampai kita membangun iman, membangun kedewasaan rohani kita masing-masing sampai kita serupa dengan Kristus. Akan terjadi keindahan dalam kesatuan kita, baik dalam kelompok kecil maupun dalam gereja Tuhan. Kita harus tumbuh dewasa dan inilah keindahan yang akan terjadi di dalam tubuh Kristus. Pak Ari, saya mau keindahan dalam kesatuan aja, tapi nggak mau bayar harga. Tidak saudara, kesatuan ada harga yang dibayar. Saudara harus mengerti kesatuan itu hanya oleh Roh Kudus, sumber memberikan kekuatan bagi kita untuk memelihara kesatuan itu. Sumber untuk kita untuk memberikan korban untuk sebuah harga kesatuan. Korban perasaan, yes. Korban hati, yes. Tapi Roh Kudus akan memelihara kehidupan saudara. Karena Dia sendiri menginginkan kesatuan itu. Yesus berkata untuk kita saling mengasihi. Dalam Yohanes 13, 31, 35 mengatakan, Aku memberikan perintah baru. Saudara, banyak perintah dalam hukum Taurat. Yesus mengatakan, ini perjanjian baru. Engkau adalah orang percaya dalam darahku. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Saudara mungkin berkata, Pak, saya selama hidup saya tidak ada yang mengasihi saya. Jangan pakai kasih sayang manusia. Tidak sempurna. Sesempurna apapun suami, istri, ataupun orang tua saudara mengasihi saudara dengan hidupnya, kasih manusia tidak sempurna. Yesus mengatakan, Aku telah mengasihi kamu. Dengan kasih itu, kasihilah sesamamu. Sekali lagi, Yesus mengatakan, dengan kasih yang sama yang aku tunjukkan kepadamu, mati di kayu salib, menyelamatkan engkau, mengampuni dosamu, menjamin kehidupan kekal. Dengan kasih yang sama itu dari Kristus, kita mampu mengasihi orang lain. Rasul Paulus mengatakan hal yang sama. Oleh sebab itu kamu sudah mati, sudah hidup. Kamu menjadi ciptaan baru, kamu sudah mendapat jaminan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, hiduplah sepadan dengan panggilanmu hari ini berbicara kepada kita semua tentang kesatuan dalam umat Tuhan. Kesatuan itu mungkin saudara, yang mengerjakan Roh Kudus, yang sudah diusahakan, yang telah diwujudkan oleh Kristus. Kalau Kristus sudah menghancurkan segala tembok, jangan sekali-kali kita membangun tembok-tembok yang akan memisahkan kita dengan satu sama lain. Jangan saudara. Justru kita tidak hanya memelihara, kita menghancurkan. Kita harus memelihara dan mengusahakan kesatuan. Mulai dari pertemanan saudara. Tidak sempurna, saudara lihat teman saudara, bahkan musuh saudara apalagi. Tidak sempurna.
Kalau saudara mengaca, tidak sempurna saudara. Ngaca, kalau saudara kaget sendiri. Kita tidak sempurna. Tapi kita harus memiliki karakter Kristus. Amin. Memiliki kasih Kristus. Sehingga kita bisa mengusahakan kesatuan itu. Kita harus menunjukkan sikap kita untuk mengusahakan kesatuan. Kita harus mengerti apa itu kesatuan, dan kemudian kita memakai karunia dalam kehidupan kita untuk saling membangun sampai kita sama-sama berlomba untuk mencapai kesatuan iman, kedewasaan yang sama. Saya percaya akan indah dalam kelompok saudara, dalam gereja Tuhan. Amin. Saudara, itu adalah perkataan Paulus. Nasihat Paulus untuk kita bersatu di dalam roh. Kesatuan ini diinginkan oleh Yesus, saudara. Sama hal dengan Paulus ketika dia menulis seperti farewell, saudara. Kata-kata terakhir, kata-kata seperti wasiat, saudara. Nasihat seorang pendiri gereja, seorang bapa rohani kepada jemaat di Efesus. Yesus, ketika dia akan dihukum mati, dia berdoa bagi murid-muridnya. Dia menginginkan kesatuan juga. Di dalam Yohanes 17, ayat 22-23 mengatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yesus mengatakan 2 kali, meminta berdoa bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan, bagi tubuh Kristus, berdoa kepada Bapa di surga 2 kali saudara. Tidak hanya untuk kesatuan kita, tetapi untuk kesatuan kita menjadi sempurna. Jangan sampai kita menghancurkan kesatuan dalam tubuh Kristus. Kalau ada kemarahan, lepaskan pengampunan. Kita tidak sempurna. Mereka tidak sempurna. Kalau ada saudara sakiti, ampuni saudara. Mereka tidak sempurna sama dengan kita tidak sempurna. Jangan hal itu membuat kehancuran dalam tubuh Kristus yang sudah didoakan oleh Kristus sendiri di hadapan Bapa. Dia ingin kesempurnaan dalam kesatuan kita. Memang kita tidak mungkin susah mencapai kesempurnaan karena kedagingan kita, tapi Tuhan Yesus menginginkan kesatuan yang sempurna di antara kita. Mari kita berpartisipasi, mari kita berkorban untuk itu. Amin. Ada sikap yang mungkin harus kita rubah saat ini. Tadi ada 5 sikap yang harus kita miliki, kerendahan hati, lemah lembut, saling menolong, menunjukkan kasih dan sabar. Mungkin saudara kurang, minta kepada Roh Kudus. Ada yang kurang? Kita kurang semuanya. Ya Pak, saya kurang lemah lembut, saya tidak sabar, saya kurang rendah hati, saya kurang menunjukkan kasih, saya tidak pernah menolong orang. Kurang semuanya? Mau mantai, Roh Kudus akan menguatkan saudara. Roh Kudus akan menguatkan dan memberikan kesabaran, kelemah lembutan, kasih dan kemurahan hati saudara menolong. Karena Roh Kudus menginginkan kesatuan. Roh Kudus dimeteraikan kepada kita semuanya untuk menyatukan kita menjadi satu saudara. Dia menginginkan lebih daripada khotbah hari ini. Dia menginginkan lebih daripada kerinduan hati saudara. Dia menginginkan daripada tulisan Alkitab. Roh Kudus hidup dalam kehidupan saudara. Dia menginginkan kesatuan itu. Buka hati kita. Amin. Yesus menginginkan kesatuan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita.